Kita lanjut nomor 12. Sebuah satelit bumi mengorbit pada setinggi 7/9 R bumi di atas permukaan bumi. Gerak satelit dianggap gerak melingkar beraturan. Berapakah kelajuan satelit dalam kilometer per second? Baik, yang pertama, tentukan dulu berapa jarak satelit terhadap pusat bumi. Ya, jadi dalam hal ini R satelit adalah diukur terhadap pusat bumi. Ini R satelit. Nah, perhatikan gambar, ya. Maka nilai jari-jari satelit adalah 7/9 R bumi dijumlah dengan R bumi. Samakan penyebutnya. 9/9. 9 tambah 7 berapa? 16/9 kali R bumi. Inilah jarak dari siapa? Satelit ke pusat bumi. 2. Karena bumi ini nanti bergerak melingkar, akan mengalami percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran. Dalam hal ini nanti namanya apa? Percepatan sentripetal. Nah, ingat, percepatan sentripetal ini ditulis V kuadrat, dalam hal ini V satelit, dibagi dengan jari-jari atau jarak satelit ke pusat bumi. Maka kalau kita mau hitung kecepatan satelit, berarti dari rumus ini V satelit kuadrat sama dengan percepatan sentripetal satelit dikali R satelit, karena V-nya kuadrat, maka ini kita pakai A akar. Ini nanti rumus kita. Baik. Nah, karena satelit ditarik oleh bumi, maka kita hitung berapakah gravitasi satelit, yang nanti gravitasi satelit ini berfungsi sebagai percepatan sentripetal. Kenapa? Karena gravitasi yang menarik satelit arahnya menuju pusat bumi. Ingat, percepatan yang menuju pusat disebut dengan istilah apa? Percepatan sentripetal. Nah, sekarang ingat, percepatan gravitasi kita tahu rumusnya adalah G besar dikali M dibagi R kuadrat, maka gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, sehingga kalau kita bandingkan G satelit dengan gravitasi di permukaan bumi, karena G berbanding terbalik R dikuadratkan, maka ini bisa kita buat penulisannya. Kalau satelit di atas, R satelit di bawah. Jika bumi di bawah, R buminya di atas, karena berbanding terbalik. Oke, sekarang kita ganti nilainya. R bumi biarkan dulu, sementara R satelitnya 16/9 R bumi. Ini kita kuadratkan, sehingga kalau disederhanakan R buminya hilang, 1 dibagi 16/9 berarti 9/16 dikuadratkan. Inilah percepatan gravitasi satelit, ya, dibagi gravitasi bumi. Nah, kalikan dengan gravitasi bumi. Nah, inilah berfungsi sebagai percepatan sentripetal yang nanti nilainya kita masukkan ke persamaan pertama. Nah, sehingga kalau kita substitusi ke persamaan pertama, maka V satelitnya adalah akar dari itu, ya, percepatan satelit atau percepatan sentripetal sama dengan gravitasi satelit. Dalam hal ini 9/16 dikuadratkan dikali gravitasi bumi dikali dengan jarak satelit ke pusat bumi. Dalam hal ini nilainya berapa? 16
dibagi 9 dikali dengan R bumi. Benar ya, R satelitnya 16/9 dikali dengan R bumi. Nah, hati-hati, kita tahu gravitasi lebih kurang nilainya 10 meter per detik kuadrat. Kalau kita rubah ke dalam kilo, ini kita kali 10 pangkat minus 3, sehingga 10 pangkat minus 2 kilometer per second kuadrat. Ya, jadi kalau ini diakarkan berapa ya? Akar 9/16 kuadrat berarti 9/16. Akar dari 16/9, akar 16/4, akar 9/3. Nah, di dalam akar tinggal gravitasi bumi dalam satuan kilometer per second kuadrat, nilainya 10 pangkat minus 2 dikali jari-jari bumi, biarkan dalam kilo ya, karena kita menghitungnya dalam kilometer per second kuadrat, berarti dikali 6.400 kilo. Maka kalau ini diselesaikan, ini kita bagi 4, kemudian ini kita bagi 3, 10 min 2 dengan 100-nya habis, tinggal akar 64. Akar 64 berapa? 8. Maka V satelit kita akan peroleh 3/4 akar 64 8 dibagi 4 2 dikali 3 6. Maka V satelit tersebut adalah 6 km per detik kuadrat.